Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Arbitrase and Alternative Dispute Resolution yang akan membahas mengenai konsiliasi dan perdamaian. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Jihad dengan NIM 117020255, kelas Hukum Ekonomi Syariah, dan rekan tim. Saya Fitra Viva, NIM 1170202045. Saya kelas Hukum Ekonomi Syariah. Ya, jadi kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai apa itu konsiliasi dan apa saja sih peran konsiliator. Untuk itu, mari sahabat-sahabat sesama simak video ini sampai selesai. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Namun apa itu konsiliator? Konsiliator adalah penengah yang akan mengusahakan kesepakatan para pihak dengan solusi yang dapat diterima, yang juga dapat mengajukan anjuran tertulis untuk disetujui oleh para pihak dalam hal kesepakatan tidak tercapai. Apa saja sih peran dan fungsi konsiliator? Seperti halnya mediator, tugas seorang konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak itu sendiri. Dengan kata lain, konsiliator hanya mengambil tindakan seperti mengatur tempat dan waktu pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika tidak memungkinkan disampaikan secara langsung, minta keterangan kepada para pihak, menolak wakil para pihak jika tidak memiliki surat kuasa, menolak melakukan konsiliasi jika para pihak belum melakukan perundingan secara bipartit, meminta surat atau dokumen, memanggil saksi atau saksi ahli. Tipologi konsiliasi. Jadi konsiliasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Di antaranya yaitu: yang pertama, voluntary. Artinya bahwa penggunaan penyelesaian secara konsiliasi ini sepenuhnya tergantung dari keinginan para pihak. Artinya tidak ada paksaan untuk menggunakan proses konsiliasi. Yang kedua, fleksibel. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih seperti memilih konsiliator, tempat pelaksanaan konsiliasi, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, not binding. Sifat konsiliasi adalah tidak mengikat atau hanya terrekomendasi. Yang keempat, fast, yaitu relatif lebih cepat karena tidak ada banding dan proses-proses seperti di arbitrase atau pengadilan. Yang kelima, informal. Proses konsiliasi memang diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara lisan. Kemudian yang keenam, less expensive, yaitu relatif lebih murah karena biasanya menggunakan satu konsiliator saja. Yang ketujuh atau yang terakhir, win-win solution, menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi kelebihan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi, yakni cepat, murah, dan dapat diperoleh hasil yang efektif. Sedangkan yang menjadi kelemahan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini adalah bahwa putusan dari lembaga konsiliasi ini tidak mengikat, sehingga sangat tergantung sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa. Tahapan dalam proses konsiliasi. Jadi konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang berarti bahwa proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara damai apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menemukan solusi yang bersahabat. Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Pembedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah: yang pertama, konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal,
jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan. Komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Yang kedua, konsiliator memiliki peran yang lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi, pihak ketiga, yakni konsiliator, secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan. Yang ketiga, sedangkan mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan, membujuk, dan memberikan inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh memberikan opini atau nasihat atas suatu fakta atau masalah, kecuali dimintai oleh para pihak. Jadi, konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen, komisi konsiliasi. Dalam prosedur konsiliasi sangat bermanfaat dan sangat penting, karena dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ada beberapa tahap yang harus dilalui, yakni yang pertama penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, yang kedua kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, yang ketiga berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut, komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak meminta para pihak untuk menyerahkan pernyataan tertulis perihal dasar persengketaan masing-masing. Salinan dari masing-masing pihak diberikan kepada satu sama lain. Konsiliator juga berhak untuk meminta para pihak menyerahkan pernyataan tambahan ditambah dengan dokumen-dokumen atau fakta pendukung lainnya yang terkait. Salinan dari masing-masing pihak diberikan kepada satu sama lain dalam waktu kapanpun. Konsiliator berhak meminta para pihak menyerahkan berbagai informasi yang berkaitan jika konsiliator merasa membutuhkan. Konsiliator juga berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapapun. Selain itu, konsiliator tidak berhak membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak, sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. Konsiliator bisa mengeluarkan anjuran tertulis jika tidak tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak. Sebaliknya, jika perdamaian tercapai, maka konsiliator bersama dengan para pihak dapat menandatangani perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan ke komisi konsiliasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian penjelasan mengenai konsiliasi dan peran konsiliator. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat yang telah menonton video ini. Hadza wallahu yarana wa yarfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.